selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam Morning Call pada pagi hari ini di hari Senin 19 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Roslin Manopo, Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Makassar. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita awali hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu akan menyapa kami di pagi hari ini ya Tuhan. Karena itu biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga lewat firman Tuhan kami boleh senantiasa diberkati. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dengan membaca dari kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, renungan kita pagi ini secara khusus berangkat dari ayat 1 dalam pembacaan kita yang dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara-saudara, menyeberangi Sungai Mahakam itu menjadi aktivitas harian saya ketika saya melayani di Pospelkes Bajem Hosana Loa Ulung yang berada di Kota Tenggarong beberapa tahun yang lalu. Walaupun dikatakan atau kita melihat sungai itu tampak tenang, namun arus Sungai Mahakam tidak bisa diremehkan. Ketika jembatan Tenggarong runtuh, evakuasi korban yang jatuh di sungai itu begitu sulit yang dilakukan oleh tim penyelamat. Sebabnya tak lain, arus Sungai Mahakam yang begitu deras di bawah permukaannya yang tampak tenang. Firman Tuhan hari ini secara khusus mengingatkan kepada kita untuk waspada terhadap arus kehidupan yang bisa menghanyutkan. Tantangan serta perubahan nilai yang sangat cepat membuat kita tanpa sadar telah bergeser dari kebenaran Kristus. Misalnya saja pada saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19. Jika sebelumnya senyum dan sapaan kepada orang yang kita jumpai itu menjadi tanda yang baik, tetapi sekarang justru dihindari sebab dapat berpeluang menularkan virus melalui droplet. Atau slogan yang biasa kita dengar, mangan ora mangan sing penting ngumpul, atau makan tidak makan yang penting ngumpul. Atau juga saiki ojo ngumpul ngen iso makan. Agar supaya kita bisa tetap hidup. Di tengah situasi tersebut, selaku orang percaya kepada Kristus, kita diingatkan untuk teliti, memperhatikan setiap kebenaran yang telah kita terima darinya.
Kita teliti menuntut, kata teliti menuntut seluruh eksistensi kita, tidak hanya tubuh secara fisik dan jasmani, tetapi juga hati dan pikiran kita, yaitu batin dan juga rohani kita. Karena itu, apa yang kita lakukan itu untuk memahami kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Agar apapun perubahan yang ada tidak membuat kita kehilangan nilai-nilai kebenaran Kristus dalam kehidupan ini. Sehingga walaupun berjauhan, terbatas dalam kebersamaan, berkumpul dalam satu ruangan di satu waktu yang bersamaan, tetapi bukan berarti kita kehilangan semangat persekutuan yang saling menopang dalam doa dan harap kepada Kristus. Walaupun ibadah-ibadah di gedung gereja beralih pada ruang-ruang terbatas di rumah masing-masing melalui tayangan media sosial, bukan berarti kudus dan hikmatnya menyembah Tuhan kita hilang dalam praktik peribadahan kita. Demikian halnya dengan kesaksian serta pelayanan kita. Tidak boleh berhenti karena berbagai kesulitan dan keterbatasan yang ada. Jika menumpuk persediaan itu menjadi fenomena masyarakat untuk survive di tengah-tengah pandemi, justru kita harus menjadi penyalur, bukan penumpuk berkat Allah. Jika hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa beraktivitas, bukankah itu tanda dari Tuhan? Tuhan mau kita menjadi berkat juga bagi hidup orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menjalani hari ini. Firman Tuhan memberi arah yang benar dalam seluruh perjalanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kalau firman Tuhan boleh diberitakan dan disampaikan bagi kami, yang akan menuntun kami dalam seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan. Ketika ada banyak tantangan persoalan yang kami hadapi, maka mampukan kami Tuhan untuk melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya hanya Engkaulah sumber pertolongan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan di pagi hari ini, ketika kami akan memulai seluruh aktivitas kami, baik tugas dan pekerjaan yang kami akan lakukan, biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan beri kami sehat, Tuhan anugerahkan kami sukacita, Tuhan beri kekuatan. Terlebih khusus ketika situasi pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga di dalamnya kami boleh menjalani akan hari-hari kehidupan kami dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan akan selalu melingkupi akan kehidupan kami. Maka biarlah ya Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dan percayakan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan berbagai kegiatan aktivitas yang akan kami jalani, Engkau Allah yang akan menganugerahkan berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami pertaruhkan dan percayakan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami sudah berdoa. Amin.